Berikutnya, saudara, untuk mengetahui titik Jakarta mana saja yang terdampak banjir, kita telah terhubung dengan Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan. Selamat malam, Pak Yohan. Malam Mbak Priska. Tadi kita sama-sama melihat ya ada pantauan terkini titik banjir di sejumlah daerah. Tapi kalau sampai malam ini, kalau dari datanya BPBD, ada berapa banyak wilayah yang terpantau masih banjir? Sampai dengan pukul 18.00 ini terpantau masih ada 36 RT dan 10 ruas jalan yang tergenang ya. Dan 34 RT itu lokasinya semua berada di wilayah Jakarta Barat. Ada 2 RT lagi di wilayah Jakarta Utara, itu di Kelurahan Rorotan. eh, di Kelurahan Rorotan itu lebih karena rob ya, bukan banjir karena curah hujan tinggi. Ya. Nah, kalau kita melihat situasi yang terjadi di Januari ini, di akhir Januari ini, jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu ya, kan hari ini curah hujannya sekitar 368 mm per hari. Nah, 5 tahun yang lalu di awal tahun 2020 atau di bulan Januari itu curah hujannya 377 mm per hari ya, kira-kira Hmm, mirip-mirip ya ya. jumlahnya. 5 tahun lalu di Jakarta ketika curah hujan yang sama dihadapi itu ada 390 RW yang terdampak. Hmm, Itu 5 tahun yang lalu. oke. Sementara hasil analisa kami untuk saat ini ada 29 RW yang terdampak ya Hmm. pada saat ini gitu. Jadi 5 tahun lalu sama sekarang itu jauh sekali. Berarti sudah banyak yang sudah kami perbuat di Pemprov daerah Oke. khusus Jakarta ya. Jadi Karena cukup signifikan jumlahnya dari 390 RW sekarang hanya 29 RW yang terdampak ya. Itu apa artinya banyak yang sudah kami lakukan. Jadi banjir itu bisa diselesaikan dengan 2 cara yaitu struktural dan non struktural. Kalau secara struktural berarti koordinasi dan kolaborasi kami di Pemprov DKJ selama 5 tahun ini semakin membaik ya, koordinasi antar OPD. Kami sudah tidak memiliki lagi yang namanya ekosektoral. Ketika terjadi genangan atau banjir ini ya. semua bahu membahu dari kemarin ya. Kami sudah merasakan sekali ini untuk data-data kami didukung oleh BMKG untuk perkiraan cuacanya sehingga semenjak pukul 3 sore kemarin kami sudah bisa merilis melalui alat disaster warning system yang kami punya atau DWS ya. DWS itu alat yang memberitahukan informasi dini kemungkinan terjadinya potensi genangan Itu ya. terhubungnya kemana, Ini Pak? Memberikan seperti informasinya? POA. Informasinya diberikan ke mana saja, lewat mana ke warga? Ya, ini ada di eh, alat-alat ini tersebar di sepanjang sungai yang ada di bantaran kali sungai yang ada di Jakarta ya. Dan sejak pukul 3 sore ini sudah diinformasikan kepada warga yang ada di bantaran kali agar segera bersiap karena dalam beberapa jam ke depan air ini akan sampai ke wilayahnya ya. Jadi kira-kira Oke. seperti itu. Dan kami juga menginformasikan sejak kemarin itu melalui media sosial ya, potensi terjadinya genangan atau banjir seperti yang terjadi saat ini ya. Sambil kami juga bersiap-siap mengerahkan 267 personil yang tersebar di 267 kelurahan di Jakarta itu untuk bersiap siaga dan berkoordinasi dengan aparatur wilayah Oke, Pak yaitu Yohan, salah satunya kalau tadi kita lihat ya laporan yang di Cengkareng itu kan masih ada warga yang sudah disediakan juga perahu karetnya untuk evakuasi. Nah, betul bagaimana ya. di daerah mana saja yang masih membutuhkan warga dievakuasi dengan perahu karet yang tingginya masih belum turun hingga malam hari ini dan apa antisipasinya? Ini wilayahnya di Jakarta Barat ya, terutama gitu. Kemudian selain itu juga selain perahu karet, kami juga menyediakan yang namanya perahu PE. Apa Perahu itu? PE itu lebih kuat, lebih kokoh, tapi dimensinya lebih kecil. Jadi Hmm, bisa membantu mengevakuasi warga ke gang-gang yang lebih kecil dan lebih sempit ya. Itu cukup efektif. Di situasi terkini kami memang sengaja meninggalkan perahu-perahu ini
baik perahu karet maupun perahu PE itu di kelurahan-kelurahan, sehingga ketika terjadi genangan ini bisa dengan mudahnya kita gunakan ya untuk membantu pergerakan warga. Kemudian selain sosialisasi tersebut, kami Hmm. juga jauh-jauh hari memang sudah melatih PPSU untuk membantu mendirikan tenda untuk Ya, posko pengungsian apabila oke. dibutuhkan. Namun sejauh ini kita lihat di lapangan, karena memang di beberapa lokasi itu pengungsinya banyak yang sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing, sehingga posko itu atau tenda itu tidak perlu didirikan ya. Oke, tapi Jadi kalau untuk ada, posko tadi yang tenda pengungsian di mana saja yang diantisipasi kalaupun warga membutuhkan? ya, jadi kita sudah memiliki yang namanya Pergub Kontingensi Bencana nomor 13 tahun 2021. Itu ada 25 kelurahan yang memang terindikasi rawan genangan ya. Hmm. Jadi kami siap-siagakan di situ, kita siap-siagakan tenda, kita siap-siagakan dapur umum dan lain-lain, termasuk kita latih juga personil-personil di kelurahan ya apabila terjadi kedaruratan bisa segera bergerak gitu. Ya. Dan ini sudah terlihat di situasi sekarang, mungkin bisa dilihat di manapun ini petugas BPBD ini ada ya, Hmm. dan juga kita nggak hanya sendiri karena mengatasi bencana tidak bisa sendiri. Ya. Kami tentunya berkoordinasi terus dengan Dinas Sumber Daya Air Baik. ya. Dinas Sumber Daya Air itu memiliki pompa yang dibawa oleh pasukan biru yang jumlahnya ada 6.000 personil. Pompanya sendiri, pompa mobile itu lebih dari 5.000 pompa mobile yang dibawa oleh pasukan biru itu. Jadi kami jalan beriringan ini juga disertai dengan Satpol PP, juga disertai dengan Disub apabila kita di jalan ya. Jadi Ya. ada yang mengatur lalu lintasnya, ada yang memang menyedot airnya. Ya. Bahkan untuk pompa sendiri bisa ditingkatkan dari pompa mobile itu bisa juga diberdayakan yang namanya pompa stasioner atau pompa yang lebih besar lagi ukurannya yang sifatnya Untuk menetap ya. mempercepat ya, untuk mempercepat Ya. penanganan banjir Dan juga. jika itu masih kurang pun, yang tersedia itu misalnya ada mobil pemadam di lokasi lebih dekat, itu mobil pemadam bisa diberdayakan juga untuk membantu memompa atau menyedot air ya. Jadi alhamdulillah nih tadi saya udah mengungkapkan situasi 5 tahun lalu Ya. dan sekarang ini memang koordinasi antar sektor di Pemprov Jakarta ini jauh lebih baik ya Ya. sehingga penanganannya juga lebih Baik. cepat. Jadi kita juga tunggu penanganannya. Semoga sampai surut banjir ini penanganannya terus baik dari Pemprov DKJ atau daerah khusus Jakarta. Terima kasih Pak Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.